terlebih dahulu keluarga jenazahnya ya Bu ya. Pertama saya akan ya nanti sesuai kebutuhan pasiennya ya. Saya akan mengganti baju dan melepaskan baju, perhiasan, alat-alat dan nanti untuk barang-barang pasien akan saya serahkan ke keluarga. Baik Bu, tolong ditunggu sebentar ya Bu ya, Ibu Bapak. Itu menyampaikan tujuan dan prosedur kerjanya. Terus kemudian mempersiapkan lingkungan persiapan alat berkaitan dengan posisi air. Silakan. Tulis di sini baskomnya yang besar karena untuk menyimpan sampai di sini. Pensil aku mana? Alas ya Tuhan. Ini adalah baskom untuk baju kotor ya, baju kotor. Ini adalah baskom air sabun dan air bersih ya. Terus kemudian apa selanjutnya? Ini dulu ya, harusnya menggunakan celemek dulu. Oke. Menggunakan celemek dulu. Bu, kenapa menggunakan celemek dulu daripada cuci tangan dulu? Karena biar sekalian kotor, biar steril. Yang pertama, agar airnya tidak cikat ke baju. Kedua, kan handuk menempel di ini plastik. Handuk kan menempel di ini ya, menempel di sini kan. Jadi langsung lap-lapan ya. Jadi praktisnya seperti itu. Oke, silahkan cuci tangan. Cuci tangan, kemudian keringkan dengan air. Silahkan menggunakan handscoon. Pakai handscoon, ini handscoonnya enggak steril, nggak apa-apa ya. Bobodohan. Iya kan? Bobodohan. Setelah menggunakan handphone, melepaskan alat bantu yang masih menempel pada jenazah, melepaskan pakaian juga perhiasan yang masih dipakai. Buka pakaian kotor pada baskom dan perhiasan pada kom kecil. Silakan lepaskan alat medis ya. Ya, apa aja alat medisnya yang menempel biasanya? Infusan. Terus oksigen ya, terus NGT. oksigen, NGT, terus apa lagi biasanya? Yes, kateter. Kateter. Pokoknya melepaskan alat medis yang masih menempel. Ya. Bahasa si mayat ngomong. Ya, alat medis dilepas, kemudian alat medis itu kan disimpan di mana? Tempat sampah kering ya. Kalau untuk
yang kering. Kalau misalnya untuk jarum jarumnya itu dimasukkan ke safety box, dan kemudian seperti kateter itu dimasukkan ke air klorin, ya, masukkan ke air klorin. Oke, setelah semuanya baju dilepaskan, kemudian ngapain lagi? Membersihkan tubuh jenazah menggunakan wastafel. Jika masih terdapat cairan yang keluar dari tubuh, seka menggunakan kasa dan buang ke bengkok. Nah, ini apa namanya? Bengkoknya. Jadi pastikan ya sebelum kalian tindakan tuh ini tutupnya dibuka-buka dulu ya. Misalnya masih ada keluar cairan dari hidung nih, boleh dicop habis ini dulu, diseka dulu pakai kasa. Masih ada keluar cairan dari hidung bekas MBT, itu diseka dulu ya. Oke, kemudian buang ke sini. Nah, sini dulu ya. Bengkok. Bilas waslap di air sabun, kemudian pakai dua-duanya. Nggak usah kayak gitu sih ya, pokoknya masukin ke air. Oke, untuk menyeka badan jenazah itu seka bagian yang terlihat saja ya. Jadi untuk awalnya kan kita akan menyeka bagian wajahnya ya, itu diseka. Diseka aja ya, diseka. Terus kemudian kita akan membersihkan telinganya, matanya. Jika kita akan membersihkan kedua sisi, bagian mana dulu yang harus kita jadikan itu sebuah prinsip ya. Jika kamu melakukan tindakan di dua sisi, lakukan dulu itu bagian terjauh ya. Jadikan itu prinsip ya. Mau kalian tindakan apapun, lakukan bagian terjauh dulu ya. Silahkan bersihkan bagian telinga. Oke, terus kemudian mata, hidung, mulut. Mulut. Oke. Kemudian waslapnya dibersihkan lagi. Kemudian waslap bagian tangan dan kaki. Boleh nggak perlu. Seka yang seka yang seadanya aja. Jadi setelah itu apa lagi? Udah ya semuanya ya. Oke, silakan disimpan di bawah. Ini sudah tidak digunakan. Kemudian apa lagi? Merapatkan kedua telapak tangan. Kemudian diikat dengan perban. Biasa aja dari bawah dulu. Nah, gitu. Jangan diikat ini ya, jangan diikat kita ya. Biasa aja ya, ikatnya paling ini aja ya, jangan atau ikat simpul juga. Tapi berhubung ini akan dilepas lagi ya, kalau ikat simpul, ikat mati kan pasti susah ya. Ya. Ikat Simpul. Kemudian apa lagi? Merapatkan lubang mata, tutup dengan kasa, dan lubang hidung menggunakan kasa. Matanya ditutup kasa.
Ya. Kemudian apa lagi? Ya, lubang hidung pura-puranya ditutup ya, kasihan nanti jangan bisa nafas. Kasanya di gimana ya? Merapatkan mulut Kasanya di dengan sini. cara mengikat Mau dagu disimpan aja. ke kepala. Harus diperhatikan ya. Ikatnya jangan asal. Ini yang akan saya perhatikan. Kan mulutnya buka kan, menganga ya. Oh gini? Kita menganga nggak? Iya. Jadi harus gimana dong nutupnya? Di dagu. Tuh ya, nutupnya harus di dagu ya. Jadi si apa namanya si mulutnya itu tertutup ya. Mau tidak mau akan tertutup, pasti tertutup. Awas, jangan di sini, jangan di sini, ya. Awas, tapi di dagu. Harusnya kamu tuh nggak pakai bantal kayak kan ini. Dulu lagi. Awas, nah, kan kasihan ya nanti nggak bisa ngikat. Next, apa lagi? Merapatkan kedua kaki ikat bagian patella. Mana patella tuh? Lutut. Dan kedua pergelangan kaki menggunakan perban. Harusnya masih panjang. Kemudian pergelangan kaki. Kemudian apa namanya? Ikatkan nanti kalian bikin ini ya, bikin apa? Label identitas jenazah, tahu kan? Kebayang kan label identitas jenazah? Nanti kalian bikin ya. Kalau ujian menutup ke apa jenazah menggunakan kain penutup jenazah. Kemudian membereskan alat-alat, mengangkat bengkok dan semua alat-alat kontaminasi ke dalam lautan. Jadi semuanya silahkan diangkat. Ini masukin ke isinya, dibuang ke tempat sampah basah, terus kemudian masukin ke cairan klorin sana. Itu mayatnya gerak-gerak. Berarti nanti tambah lagi baskom besar ya, baskom besar karena 3 baskom itu untuk cairan klorin, air bersih dan air sabun. Tempat sampah basah dan kering ya, dua ya. Terus kemudian melepaskan handscoon secara terbalik. Ini ya kalau melepaskan handscoon itu ya. Melepaskan handscoon tuh pertama ya,
ini dicubit gitu ya, dicubit. Jadi jangan sampai tangan yang ini tuh terkena bagian sini ya. Ini dicubit, dilepaskan ya. Buang kemana? Air klorin. Air klorin. Terus kemudian yang kedua gimana? Buat tangan masuk ke sini ya. Kemudian ya. Jadikan itu sebagai prinsip. Jangan asal membuka handscoon ya. Jangan sampai kebalik. Tangan yang masih ada handscoonnya itu kalian masukin ke sini. Sama aja bohong ya. Oke, kemudian selanjutnya mencuci tangan dengan air bersih gunakan mulut ya. Lalu koordinasi dengan petugas rawat jenazah untuk pengambilan jenazah. Halo, apa namanya? Ini pasien di ruangan ini sudah bisa diambil ya. Terus kemudian komunikasikan kepada keluarga jenazah bahwa perawatan jenazah sudah selesai dilakukan. Menyampaikan informasi dan sekalian mengembalikan barang-barang jenazah. Lakukan pencatatan dokumentasi yang masuk. Oke, ada yang mau ditanyakan?